lokasi pekerjaan utama. Di dialognya ada berapa? Ada 5 kolomnya. Pertama, jenis transportasi terlama: darat, air, udara. Lokasi pekerjaan artinya nak menuju tempat kerja lewat apa dia? Lewat air, lewat air, atau dua-duanya gimana? Pilih yang paling mana? Kan laka naik motor, di barang lagi pakai motor air, berarti yang darat yang paling banyaknya. Kemudian penggunaan transportasi umum pakai ye kenaan waktu kerja. Jadi contohnya lah, mungkin dulu ada oplet salah saya di Pangkalan Fungsi itu, masih ada kan? Untung ada, tidak ada operasi, tidak ada. Artinya si yang kita data tuh APK pakai transportasi umumnya waktu dia kerja. Dia bilang sana mengubahnya. Kemudian waktu tempuhnya sekali jalan dari rumahnya ke tempat dia kerja berapa lama, berapa menit, berapa jam misalnya. Kemudian biaya sekali jalan. Mau pakai motor, tentulah pakai bensin. Mau dari rumahnya ke Tabas, di sana dia kerja di Tabas, kira-kira habis berapa liter lah, 4 liter ke 1 liter ke, jadi kan duit. Berarti kurang lebih habis 1 liter 10.000 atau 9.000. Kemudian kemudahan, mudah atau sulit, mudah pakai motor atau mudah aja kayaknya tak. Kemudian sama berikutnya, tujuannya ke lahan pertanian yang sedang diusahakannya. Kebetulan dia itu petani, itu kan masing-masing itu dok, tempat kerja utama, mudah paling di petani juga, artinya sama satu dengan dua tuh. Dia karena kerjaan utama ini petani, kemudian untuk yang lahan pertanian. Jadi nyambung deh kalau khusus petani, kalau yang lain, berarti yang satu tadi lewat. Kemudian ke sekolah. Sekolah yang dimaksud di situ yang paling dekat. AP. Maksudnya contohnya kalau orang tua itu udah ada di sekolah, nah kita isi. Kan gaya. Tergantung anak tadi itu. Anaknya, misalnya anaknya kita lihat, anakku sekolah di umpamanya SMP lah yang agak aneh. Nah, berapa kira-kira namanya? Mun dia numpang pakai motor dengan kawannya, gimana kira-kira? Ada ke yang biasa ke? Ada anak kau numpang kamu lah, bari ongkos bensin lah, hitung juga. Kemudian berobat, artinya itu prasarana dan sarana transportasinya waktu DG puskesmasnya pakai apa? Pakai motor, artinya pakai lewat darat. Kemudian sama dengan tadi, pakai motor sorak berarti tidak. Karena induknya penggunaan transportasi umum. Jadi mun dia pakai motornya seorang berarti tidak. Kira-kira jelas? Kemudian ada tempat rumah ibadah dalam lain. Kemudian rekreasi terdekat. Kira-kira tempat yang rekreasi itu yang paling dekat. Ada tak kira-kira paling dekat? Pelanjau. Masuklah kategori pelanjau. Kondisi macam nak di nggak mau di Sumedang atau di Makan. Kemudian P425, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir? Karena itu kakak tadi, jadi kurang berapa yang BT kelompoknya yang pakai transportasi umum tadi. Ada pakai motor seorang tidak kita isi, kosong. Intinya untuk kan transportasi umum. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan pada bulan sebelumnya? Jelas tuh Pak I. Lanjut kita, pemanfaat atau penerima program pemerintah. Nah, itu kita tanyakan tuh
Nah, udah dapat BNT kan, dapat program PKH kan, bantuan BSD kan. Kita tanyakan, undaan tulis undaan. Jadi mudah kalau kita tahu, contohnya ditanya lagi. Kalau dia pada kadang dapat, kan gitu. Oh, si kamu kami dapat pak, padahal dia dapat. Jadi mudah kalau kita tahu tadi, itu dah jelas-jelas orang nih. Dah jelas nanti dapat rumahnya yang merah ya, menerima pernikahan. Sudah ditanya lagi, ya pasti dapat ya. Jadi supaya cepat. Kemudian bantuan lain-lainnya, bantuan presiden sian, bantuan UMKM untuk yang dulu seingat saya ada waktu daftar di kantor apa di gedung Serbaguna ya, ada kayak wakil gitu ya. Nah, iya deh yang dimasukkan bantuan UMKM. Kemudian bantuan untuk pekerja, bantuan pendidikan anak. Namun ada yang anak dapat beasiswa KIS ataupun yang kuliah ke Jepang masuk ya pak. Anak yang dapat beasiswa ke Amerika misalnya ya, masuk di sini deh. Jelas pak ya? Nah, yang terakhir itu berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan terakhir? Bukan terakhir, dalam sebulan dirupiahkan. Kira-kira apa namanya? Pun kita ngukur diri kita seorang berapa kira-kira? Contohnya saya, kalau saya pengeluaran saya 2 juta, namun kira-kira sama tanyakan, penidaan saya marahan pak, oh payah, kira-kira kita tahu, penidaan juga jadi anu kan, intinya untuk kan makan berapa, untuk kan apa namanya kehidupan sehari-harinya berapa, untuk kan dia kerja ongkosnya berapa, anaknya jajan, masuk pak, nanti dikeluarkannya, umpamanya anaknya 5.000 sehari. P3 berarti 15.000 dikali sebulan lagi berarti tambahkan cumi-cuminya. Jadi rata-rata juga tuh, dan juga harus betul-betul valid. Jadi lihat kondisi orang dia juga, dan mungkin apa namanya, oh saya sih pak 5 juta tapi ya rumah anak tahun tadi kadang masuk akal ya. Kira-kira untuk yang kakak tuh ada lagi dipertanyakan? Bantuan presiden Pak ada Pak? Nah? Bantuan presiden, alhamdulillah kita sian. Yang ada kasus belum TV ya? Nah, yang dijawab yang apa? Bantuan sanden yang apa? 200.000 tadi ya, ayo di deh. Sian di kita. Biasanya untuk kan yang bencana yang dapat sinyal anak Gunung Merapi. Iya deh. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang mau bertanya? Luas lahan dapat tinggal ya nanti hukum ya. Salah jenak diukur. Ya tanyakan ya. Kayak kira-kira bisa ya. Kan kita tahu. Contohnya rumah kita kan berapa tutup rumahnya. Kan kita buat yang berarti panjangnya apa. Kemudian lebarnya. Setuju papan berarti apa? 4 kali apa? Soalnya sampai nak kita menjadi rumah. Gunanya kayak guru juga. Terima kasih. Ini bisa dua. Buang meteran. Berapa jaraknya ke sini ya? Sama dengan tanah tadi Pak ya. Dari bulan aja. Semakai. Iya Pak, kan misalkan nih dalam satu keluarga kan, dalam satu rumah kan ada 2 keluarga. Jadi 2 kakak. Jadi yang sejarata itu apa ya? Betul. Agak ya, misalkan ya, pun dalam dalam satu rumah kan ada yang keluarga ya. Dia nikah siri.
Jadi kan masih si kakaknya ya, jadi gimana ya? Sama suka sih data. Di sini. Adik belum kakaknya. Masih si kakaknya, dede kan misal udah nikah. Dede bisa nikah ada anak gitu, beda dan kakak. Kayak masuk kategori kakak nih. Belum kan? Belum. Jangan pisah sian kakak ya. Kasih nih baru nak nih ya. Baru apa namanya? Bukan masuk kategori kakak masih. Kebetulan masih gabung dengan Norwegia kakaknya kan? Masukkan nggak sih dulu? Bukan apa takutnya kalau apa namanya masih kita banyak ketahuan yang anak tadi ya nikah di bawah umur. Tapi tetap ya kalau individunya tetap didata individu tadi ya. Kalau kakak belum lah. Mana kita lihat sih? Harusnya gitu lah bisa lah. Di bawah umur tadi. Oke, ada yang lain? Ada gini yang bertanya? Yang kita tuntaskan dari itu. Ada yang tanya sudah? Unang nyamannya gini ya. Mendata mana pakai kakak dulu dengan individu nyamannya ya. Jadi ada supaya kita nyaman. Pertama dulu kita dulukan yang individunya. Nanti kan nyambung deh kalau individu dulu, kakak baru kakaknya. Supaya apa? Supaya apa namanya sumber terdata. Kita kakakkan dulu, karena bingung kita nak ngisi dari macam ada yang cara yang kita tadi. Kira-kira ada lagi? Kira dah jelas tua, boy. Masih ada sini aja. Apa kayak dilanjutkan atau gimana tuh? Istirahat dulu. Pertanyaan ada lagi? Ya, saya mau bertanya tentang akses pendidikan terdekat. Yang misalkan ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren. Jadi yang ada di lokasi, karena pun di luar lokasi tulis juga di sini. Itu diisi sumbernya. Diisi sumbernya. PAUD, walaupun di sini kita berarti jaraknya berapa? Walaupun di sini kita. Walaupun di desa lain. Karena yang ditanya akses pendidikan yang paling dekat. Kalau di sini kampung kita, kampung lain. Sama dengan tadi ya. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan yang di sini kita, berarti kita apa yang di Sabas. Kita ke DC. Mencari ada begini. Saya bukan perguruan tinggi, perguruan kelas. Pun sekolah tahu, waktu kan Sungai Dumun nih, badangan desa di sini, badannya ada lalu yang terdekatnya tadi lalu terbentuk Dumun, sah. Karena kita di desa dia, tetap di desa ukurannya. Kalau memang di desa kita memang dari Sinyan, nah baru kita cari yang terdekatnya desa mana. Nah yang mencerita sekolah maupun apapun lah. Nah kalau lalu takutkan lalu ya di dusun kami di sini Batu yang terdekat itu dukun memang dekatnya kan ini macam Pak RT atau Midun kan dari situ dengan Dumun dekat ke Dumun kan lalu disebutkan yang Dumun ya salah ini karena kita di desa ya deh. Nah gitu. Dia tidak menyangkut mau kita kena urangkan yang paling dekat. Ini tadi. Jadi ada kita ada. Dia tanya akses pendidikan yang terdekat. Nak urang kena kita tidak masalah. Kecuali yang RT kalau baru adanya. RT kalau baru ada. Baru itu akses pendidikan yang paling dekat walaupun RT urang ataupun walaupun desa urang. Beda maksudnya.
Kemudian perguruan tinggi, jelas sih sama sih. Kemudian pesantren. Lagi. Ada kan ya? Tinggal dipilih. Sami tadi tuh. Kemudian seminari itu ada sekolah untuk kan orang jadi pastor ya di Singkawang. Di Singkawang ada kekayaan Nyerukop. Nah, Singkawang Timur. Jadi kurang lebih jaraknya 80 kilo lah. Pakatnya ya, untuk yang seminar itu kira-kira kurang lebih 80 kilo. Seminari ya. Kemudian pendidikan keagamaan lain. Nomor 8 kita sepakati 80. 40 kilo. Ah, ya, 60 kilo. Kemudian pendidikan keagamaan lain contohnya LGBTQ ya. kemudian sekolahnya keagamaan lah sifatnya. Masuk TPA pun masuk juga. Kan pendidikan keagamaan. Sifatnya kalau yang dia belajar dapat apa namanya? Sertifikat ataupun ayo namanya pendidikan keagamaan. Yang kalau belajar ngaji bukan. Yang yang bagi hari ya bukan. Jadi maksudnya pendidikan keagamaan lainnya yang ada sertifikat lah. Kira-kira jelas Pak? Udah jelas. Oke, gimana tuh? Kita istirahat dulu, istirahat makan. Kalau kita sambung jam berapa itu? Udah sepakat ya? 12.30. Hah? 12.30. Kita sepakati masuk jam 12.30. Kalau lebih bagus. Nah, mendapat jangan balik Pak. Ada transport juga pada jauh Pak. Selain makan kita setempat, kita makan dulu. Nah ya. Ya. Mana yang ada perumahan nak balik tak apa Pak. Yang penting dia 12.30 kita masuk lagi. Nah, kalau kita cepat si anak-anak bintang-bintang cepat balik kita. Lagi ya. Oke, udah kita tutup. Oke, terima kasih tadi. Nanti kita lanjutkan jam 12.30. Jadi itu saya cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Jangan masalah kalau masih kurang jelas tanyakan lagi. Walaupun kita masuk ke yang kuesioner berikutnya, kuesioner aja. Ya, kadang-kadang Pak dari kami yang nyampaikan pun ada juga yang lupa. Jadi harusnya ada diskusi antara kita. Jadi kadang-kadang kami nyampaikan tuh jangan lupa. Mereka. Cek.